Alkisah, pada suatu ketika, hiduplah seorang peri mungil bernama Almira yang tinggal di tepi hutan bersama ibunya. Keluarga peri tersebut bekerja sebagai penjaga hutan. Biasanya, tugas tersebut dilakukan oleh sang ibu. Namun, ketika sang ibu sakit, tugas menjaga hutan itu kemudian diserahkan kepada Almira. Menurut sang ibu, pada akhirnya Almira lah yang kelak akan menggantikan tugasnya. Oleh karena itu, tak ada salahnya Almira mulai belajar untuk menjaga hutan. Terpaksa Almira pun menerima tugas itu. Kemudian, sang ibu memberikan tongkat ajaib yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Melihat tongkat itu, Almira pun merasa sangat bahagia karena sebenarnya sejak kecil ia ingin memegang tongkat ajaib milik ibunya. Belum lagi menggunakan tongkat itu artinya ia bisa membantu hewan-hewan di hutan. Ketika ia masih kecil, ia pernah melihat ibunya beberapa kali membantu hewan menggunakan tongkat ajaib itu. Di antaranya adalah rusa yang terluka, anak burung yang jatuh dari sarangnya di atas pohon, burung yang tersesat, dan singa yang terkena jebakan pemburu. Dengan senang hati, Almira menerima tongkat ajaib itu dan menyimpannya dengan baik. Ia sudah tak sabar untuk bisa menggunakannya esok hari ketika menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, peri mungil itu berpamitan pada ibunya untuk berangkat bekerja. Ia langsung berkeliling hutan untuk memeriksa beberapa hewan. Tak berapa lama kemudian, ia melihat seekor jerapah yang tengah melintas. Oh tidak, betapa kasihannya jerapah itu. Gumamnya seraya berpikir. Jerapah itu berjalan dengan penuh kepayahan karena memiliki leher yang panjang. Aku akan membantunya agar ia bisa berjalan lebih cepat dengan membuat lehernya menjadi pendek. Dengan cepat, Almira menggerakkan tongkat ajaibnya dan membuat leher jerapah menjadi lebih pendek. Ketika peri kecil itu beranjak pergi, sang jerapah terlihat memaki kebingungan karena lehernya menjadi lebih pendek. Setelah pertemuannya dengan jerapah, Almira kemudian bertemu dengan seekor gajah. Halo gajah, Sapa Almira dengan ceria. Halo peri hutan, jawab sang gajah seraya menggerakkan belalainya tanda bahagia. Namun, sang peri mungil justru mengira kalau gerakan itu mengganggu sang gajah. belalaimu kenapa panjang sekali gajah? Kasihan kau, penglihatanmu pasti terganggu. Tenang saja, karena aku akan membantumu dengan menghilangkan belalaimu itu. Ujarnya kemudian langsung menggerakkan tongkat ajaibnya. Di waktu yang bersamaan, belalai gajah berlahan melesak ke dalam. Jika ada yang melihat si gajah, tentu akan merasa keheranan karena dia tidak memiliki belalai. Belalaiku! Teriak gajah karena panik dan ketakutan. Apa yang terjadi pada belalaiku? Namun saat itu Almira si peri mungil penjaga hutan sudah beranjak pergi. Tak berapa lama kemudian ia bertemu dengan harimau. Wah, harimau, kenapa cakarmu panjang dan tajam? Tanya Almira tanpa banyak basa-basi ketika berpapasan dengan hewan buas itu. Bunda bilang kuku itu seharusnya tak boleh panjang karena nantinya akan menjadi sarang kuman. Oleh karena itu, aku akan membuat cakarmu menjadi lebih pendek selamanya ya harimau. Kemudian dengan satu hentakan tongkat ajaibnya, kuku harimau betul-betul menjadi pendek. Belum sempat sang harimau merespon karena terkejut, sang peri mungil sudah beranjak pergi menjauh. Tak berapa lama kemudian, Almira sang peri mungil penjaga hutan mendengar suara ibunya memanggil. Sebagai putri yang penurut, ia pun langsung beranjak pulang. Betapa terkejutnya ketika ia mendapati ibunya sudah berkacak pinggang di depan rumah. Meskipun sempat takut kalau ia sudah berbuat salah, Almira tetap memberanikan diri menemui ibunda kesayangannya itu.
Bunda mendengar laporan dari jerapah, gajah, dan harimau. Mereka bilang, selama 1 hari ini kau berbuat usil kepada mereka. Kau menyihir leher jerapah menjadi lebih pendek. Kau melenyapkan belalai gajah. Bahkan gara-gara ulahmu harimau pun sampai kehilangan cakarnya. Ucap sang ibu dengan tegas. Tapi Bunda, Almira tidak bermaksud jahat. Jawab sang peri mungil seraya menundukkan kepalanya. Ia pun kemudian menjelaskan satu persatu alasannya mengapa mengubah hewan-hewan tersebut menggunakan tongkat ajaibnya. Mendengar jawaban buah hatinya itu membuat bundanya hanya bisa menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bunda tahu kamu memiliki niat baik, namun kamu juga harus tahu Almira, kalau bagian tubuh dari masing-masing hewan itu sebenarnya memiliki kegunaannya masing-masing. Leher panjang jerapah sangat berguna untuk mengambil daun-daun yang terletak pada pucuk cabang pohon yang tinggi. Kini karena kamu menyihirnya menjadi pendek, ia tak bisa meraih daun-daun tersebut, ucap Bunda menjelaskan. Sementara belalai gajah berguna untuk mencabut rumput dan mengambil air untuk memasukkannya ke dalam mulut. Tanpa belalai, gajah tak bisa makan dan minum dengan mudah. Sementara cakar harimau yang panjang dan tajam berguna untuk menangkap mangsa. Kini ia tak bisa melakukan hal itu lagi. Kalau hal itu dibiarkan, bisa-bisa mereka nantinya mati. Lanjut Bunda. Betapa terkejutnya Almira ketika mendengar penjelasan dari sang bunda. Ia tidak menyangka bahwa upayanya untuk menolong jerapah, gajah, dan harimau itu justru bisa mencelakai mereka. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung meminta maaf kepada bunda. Maafkan aku Bunda, aku tidak menyangka kalau yang aku lakukan justru mencelakai hewan-hewan di hutan. Aku sama sekali tak berniat untuk menyakiti mereka. Ucap Almira dengan isak tangis. Bunda sudah memaafkanmu nak, ucap Bunda bijaksana. Kini kau harus segera menemui jerapah, gajah, dan harimau. Kemudian kembalikan mereka seperti semula. Jangan lupa untuk meminta maaf juga kepada mereka atas semua yang telah kau lakukan. Almira pun langsung menghapus air matanya seraya mengangguk. Kemudian tanpa menunggu lama, ia berpamitan kepada bundanya dan kembali menemui ketiga hewan yang sudah ia ubah penampilannya. Pertama, Almira menemui sang jerapah berleher pendek. Ia pun langsung meminta maaf karena tak memahami bahwa leher panjangnya berguna untuk sang jerapah makan daun dari pucuk pohon yang tinggi. Sesudahnya, Almira mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengembalikan leher jerapah seperti semula. Setelah itu, Almira juga menemui gajah yang tak memiliki belalai dan harimau yang kehilangan cakar tajamnya. Sama seperti sebelumnya, sang peri mungil meminta maaf atas ketidakpahaman sebelumnya. Kemudian tak lupa ia menjentikan tongkatnya dan mengembalikan sang gajah dan harimau seperti semula. Kini semua hewan pun kembali bahagia dan Almira mendapatkan semakin banyak ilmu untuk menjadi peri hutan yang baik. Ada beberapa pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita dongeng Almira, si peri penjaga hutan. Di antaranya adalah jangan menjadi orang yang terlalu sok tahu seperti halnya Almira. Jangan menganggap jauh lebih mengetahui sesuatu ketika sebenarnya kamu tidak mengetahui apa-apa. Akan lebih baik jika kamu bertanya dahulu agar nantinya tidak merugikan orang lain.